Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bagaimana agar tubuh tetap sehat? Jawabannya ya berolahraga. Yap, olahraga jangan cuma on off aja ya bos, tapi kudu diniatin. Yang lagi tren di masa pandemi ini, ya apalagi kalau bukan lari dan sepedaan. Tapi tahu nggak bos, ternyata kita bisa meraup cuan dari orang-orang yang hobi olahraga ini. Caranya ya jualan foto. Kok bisa? Bisa dong, masa enggak? Jadi problemnya adalah generasi zaman now suka banget eksis. Untuk eksis diperlukan foto-foto selfie dan aktivitas kita yang memukau untuk diupload di media sosial. Ambil gambar sendiri belum tentu bagus. Sekarang bos nggak usah khawatir karena sudah banyak banget street photographer sport yang menawarkan jasa ini. Harganya bervariasi ya, mulai dari 50.000 per foto sampai harga jutaan rupiah juga ada tuh. Hah, jutaan rupiah? Masa iya? Nih, kalau kalian nggak percaya, kita kenalan yuk sama Mas Cahyo Nugroho dari komunitas Dalkot Loopgrapher. Sebagian besar cyclist ibu kota udah gak asing lagi sama sosok fotografer yang satu ini bos. Apalagi buat kalian yang sering gowes ke daerah Jembatan Kuningan. Mas Cahyo biasanya standby di sana mulai dari 5:30 sampai 7:30 pagi. Untuk memotret para cyclist dan juga runner yang melintas tanpa alasan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, gimana kalau kita lihat hasil fotonya Mas Cahyo dulu bos? Gimana bos? Keren-keren banget kan hasilnya? Gak heran deh kalau hasil fotonya Mas Cahyo jadi rebutan para sport enthusiast. Tapi sebelum jadi sport photographer, kira-kira apa ya kesibukannya Mas Cahyo? Jadi saya sebelum memutuskan menjadi freelance photographer, saya itu adalah seorang penulis atau wartawan. Gitu. Jadi saya mulai menjadi wartawan sejak tahun 1998. Saya mulai belajar motret itu antara tahun 2006-2007. Saya pertama kali belajar motret dan kemudian punya kamera. Di sini saya menemukan passion. Itu hal penting yang mengantar saya sampai ke sini. Kalau kata Mas Cahyo sih, yang terpenting passion bos. Karena kalau bekerja sesuai passion, biasanya kalau gagal mereka bakal cari cara untuk bangkit kembali. Catet ya bos. Menjadi seorang fotografer jalanan sebenarnya tidak ada dalam rencana hidupnya. Namun karena pandemi COVID-19 menghantam semua kalangan, membuat Mas Cahyo mau gak mau harus putar otak untuk terus dapat bertahan hidup. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari spot-spot foto yang dilalui oleh sport enthusiast. Seperti di daerah Sudirman, BSD, Bintaro, dan sampai akhirnya Mas Cahyo memantapkan diri untuk stay motret di Jembatan Kuningan ini. Pada saat pertama kali di Jembatan Kuningan, itu sport entusias yang melintas di kawasan tersebut masih sedikit. Menurut saya sangat sempurna, tipikal rute ideal bagi saya. Kenapa saya katakan ideal? Rutenya menanjak. Saat tanjakan, khususnya pesepeda yang menjadi target kami di awal, itu dia pasti akan mengeluarkan aksinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, backgroundnya itu adalah jalan yang berlekuk-lekuk di belakang. Yang ketiga, ada frame alami yang dibentuk oleh fondasi rel LRT. Nah itu dia alasannya kenapa Mas Cahyo motret di Jembatan Kuningan bos. Ya meskipun di awal-awal sport entusiasnya tidak begitu banyak yang melintas di sana, tapi dengan kesabaran dan juga ketekunan Mas Cahyo dalam memotret, membuat kegiatan ini jadi ladang cuan yang melimpah. Kenapa begitu? Karena harga satu foto Mas Cahyo dibanderol dengan harga Rp100.000 loh bos. Bayangin aja ya kalau sehari minimal Mas Cahyo motret 10 orang sports enthusiast. Berarti cuan yang Mas Cahyo dapatkan per hari kurang lebih Rp1 juta. Dikalikan sebulan, apa nggak cuan namanya? Tapi saat ini Mas Cahyo bukan satu-satunya fotografer yang ada di Jembatan Kuningan loh bos. Terdapat kurang lebih 20-an fotografer yang mencari cuan di spot yang sama. Itu kira-kira ganggu pendapatan Mas Cahyo nggak sih? Kalau kita percaya bahwa rezeki itu udah dibagi-bagi, tinggal kita berusaha. Untuk menuju ke situ selalu ada yang namanya upaya. Upayanya apa? Selalu meningkatkan kualitas hasil dari waktu ke waktu. Yang kedua,
Jika keadaan ekonomi memungkinkan, jangan lupa upgrade alat. Terus yang ketiga, selalu ingat bahwa yang lain juga cari makan. Jangan terlalu egois. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi dengan sport entusias. Komunikasi yang baik akan membantu kita untuk mendapatkan pendapatan yang baik. Jadi udah paham ya bos, meskipun mereka bekerja sebagai kompetitor, tapi tetap kebersamaan di atas segalanya. Sampai-sampai kalau ada fotografer yang tidak mendapatkan cuan, teman-teman yang lainnya bakal bantu promo ke sports enthusiast. Kalau sampai beberapa hari masih tetap seperti itu, berarti ada masalah sama hasil karyanya. Mereka wajib meningkatkan skill dan sharing sama teman-teman fotografer lainnya, apa sih kendala yang dihadapi. Terus buat kalian yang mau join moto di Jembatan Kuningan, mereka juga open loh. Syaratnya cuma satu, kalian harus menunjukkan bukti swab aja. Ini demi kebaikan dan kenyamanan bersama tentunya. Oh iya, motret di Jembatan Kuningan ini juga ada SOP-nya loh. Apa aja ya? Kenapa swab antigen ini kita lakukan? Untuk memberikan rasa aman. Rasa aman sesama fotografer, rasa aman kepada keluarga, rasa aman kepada sport entusias. Yang kedua, kita hanya boleh memotret di garis antara trotoar dan jalan yang lebarnya sekitar 50-60 cm ini. Yang ketiga, kita motret berjarak. Terus yang keempat, kita tidak boleh memarkir kendaraan di sepanjang jalan ini. Terus yang kelima, yaitu friendship dan relationship itu yang diutamakan. Cari duit tapi dengan cara yang elegan. Dan kalau bisa, yang satu membantu yang lainnya. Karena itu konsep kelahiran fotografer jalanan. Setelah memotret, biasanya para fotografer akan kumpul di base camp untuk memindahkan foto dan menyeleksinya. Oh iya, untuk mengupload hasil fotonya, mereka juga sepakat harus di atas jam 12. Kenapa? Supaya teman-teman fotografer yang rumahnya jauh juga dapat mengupload di waktu yang bersamaan. Karena proses upload foto ini juga menentukan hasil pendapatan harian mereka loh bos. Nantinya mereka akan upload di akun masing-masing, lalu di-repost oleh akun komunitas, dan dari situlah para cyclist dapat memilih foto mana yang mau dibeli. Mudah kan bos? Gimana nih, tertarik jadi sport photographer? Kalau tertarik, nih Mas Cahyo mau bagi-bagi tips untuk kalian yang mau mulai bisnis foto sport seperti ini. Hai bosku, buat kalian yang mau memulai upaya untuk menjadi fotografer jalanan, ada 3 kunci menurut saya. Yang pertama adalah fokus terhadap tujuan ketika datang ke jalanan. Yang kedua adalah konsistensi memotret, konsistensi meningkatkan kualitas hasil, konsistensi berada di suatu tempat, konsistensi untuk memproses hasil foto yang Anda dapatkan, dan konsistensi untuk mengunggah foto yang kamu dapatkan. Yang ketiga adalah persisten atau gigih. Karena apa? Jika saya bisa, bosku juga pasti bisa. Dan jangan khawatir masalah peralatan gitu. Kami semua yang menjadi fotografer jalanan memulai dari apa yang kami miliki sebelumnya. Karena bagi kami yang paling penting adalah kualitas hasil. Beradaptasi atau mati. Wah, semangat ya Mas Cahyo, ini emang patut jadi contoh bos. Memang bener sih apapun pekerjaannya, yang penting cuan bos.